Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-22. Dia bahkan tak mampu mencegah matanya untuk berkaca-kaca. Air mata itu bahkan runtuh bergulir di pipinya. Gitarja tak membiarkan adiknya larut. Segera dipeluknya. Dia yang membalas dengan lebih erat. "Bukan aku yang menentukan, Kang Bo," kata Dia. "Apabila para ibu ratu menunjuk aku sebagai pengganti Kakang Srijaya Negara, akan kulaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati. Soal para suami kita, suamimu dan suamiku tak perlu menunggu waktu untuk kita sampaikan kepada para ibu ratu." "Ya," jawab Dia tegas. Raja Dewi Maharajasa yang duduk di pembaringan menyempatkan mengelus-ngelus tangan Gajah Enggon. "Ayolah Kakang Gajah Enggon, bangunlah. Bila Kakang Gajah Enggon pulih dan sadar, aku akan menjadikan Kakang Enggon sebagai suamiku." Terbelalak Sri Gitarja melihat dan mendengar apa yang diucapkan adiknya. Ucapan itu terlalu sembrono. Dayang Sumbi termakan kata-katanya sendiri melalui ucapan yang sangat sembrono macam itu. Dayang Sumbi menantang siapapun yang mau mengambilkan gulungan benang yang jatuh akan dijadikan suaminya. Tak disangka anjingnya yang mengambil gulungan benang itu. Namun Dia tersenyum. Dia sadar tengah bercanda. "Menurutku lebih baik aku bersuamikan Kakang Enggon daripada keadaanku sekarang," ucap Dia. "Jangan sembrono, Wiyat. Kamu nanti akan termakan ucapanmu. Jika Gajah Enggon menagih janjimu bagaimana?" Dia tertawa. Majapahit menggeliat. Nyaris semua penduduk kota raja memenuhi panggilan yang dilepas melalui suara kentongan dengan isyarat khusus. Juga isyarat anak panah santeran yang beberapa kali dilepas melesat menerobos langit. Tua, muda, laki-laki dan perempuan terpanggil menjadikan makam Antawulan tumpek glek berjejal-jejal seperti tidak memberi ruang yang cukup. Para perempuan sibuk di dapur darurat yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan makan. Istana bahkan tidak mengeluarkan bahan makanan apapun yang dibutuhkan. Gula, beras, daging, sayuran, dan buah-buahan berasal dari sumbangan. Tidak ada yang memberi perintah, masing-masing menggagas atas apa yang mesti dibawa. Di antara perempuan ada yang membawa mangga, mentimun, dan nangka, dan mereka bahu-membahu membangun candi, tak perlu khawatir atas isi perutnya. Yang menyebabkan heboh dan riuh rendah adalah ketika sebuah pedati penuh buah maja datang. Buah maja itu sumbangan dari seorang penduduk pemilik pekarangan yang penuh tanaman maja. Apalagi buah maja yang besarnya sekepala itu matang semua. Semangat bekerja itu makin makantar-kantar ketika Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri berkenan menengok. Cinta dan hormat segenap kawula kepada Ratu terbaca dari sikap mereka yang serentak bersimpuh di tempat masing-masing ketika Biksuni Gayatri turun dari tandu. "Tidak perlu bersimpuh," kata Ratu Gayatri. "Aku izinkan kalian berdiri. Ayo berdiri semua. Kalian sedang berada di makam Antawulan, tidak sedang menghadap di istana. Silakan bekerja dengan hati senang." Kehadiran Ratu Gayatri yang mendapatkan pengawalan cukup kuat memberi dorongan semangat kepada semua orang yang bekerja.
Gagak Bongol bekerja keras. Gajah Mada merasa riang melihat Gagak Bongol mengendalikan pembangunan candi itu sambil membawa anak angkatnya. Entah pendekatan macam apa yang dilakukan Gagak Bongol sehingga bocah laksa bernama Sang Prajaka itu berhasil ditundukkan. Ikut memberikan sumbangan tenaganya, Raden Cakradara terlihat pula. Pun demikian dengan Raden Kudamerta yang sebenarnya belum layak melakukan apapun karena luka di dadanya. Akan tetapi Raden Kudamerta benar-benar tak ingin berpangku tangan. Ia melakukan sebatas yang ia mampu dilakukan. Di sudut lain, Raden Cakradara tak segan-segan membantu mengangkat batu yang nantinya akan dipotong-potong sesuai kebutuhan. Patidaha Gajah Mada tahu baik Raden Cakradara maupun Raden Kudamerta tak bisa bekerja dengan tenang. Kehadiran Patidaha mengamati pembuatan candi menyebabkan dua bangsawan dari Singosari dan Pamotan itu tidak nyaman. Raden Cakradara memang layak gelisah. Ulah Pakering Suramurda berimbas pada dirinya. Hal itu membuatnya tidak tentram. Sementara Raden Kudamerta merasa bagai menunggu waktu untuk dihukum mati. Cepat ataupun lambat, Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri pasti memanggil untuk meminta pertanggungjawaban perbuatannya yang telah melakukan penipuan yang terbukti telah memiliki istri ketika mengawini Sekar Kedaton Dyahwiyat. Biasanya hubungan antara Raden Cakradara dan Raden Kudamerta berjalan akrab. Akan tetapi rangkaian peristiwa yang terjadi menyebabkan mereka mengambil jarak dan bahkan tidak saling bertegur sapa. Melibatkan diri membantu mengusung bata merah, Raden Kudamerta terlihat tak banyak bicara. Pun demikian dengan Raden Cakradara yang ikut sibuk memecah batu telah berubah menjadi patung batu. Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri tidak terlalu lama datang dan menyaksikan pendarmaan anak tirinya di Antawulan. Serentak semua memberi penghormatan ketika Ratu Rajapatni memutuskan meninggalkan tempat itu. Dipikul menggunakan tandu dan dikawal oleh sekitar 10 orang prajurit bersenjata lengkap. Tak hanya pedang yang menggantung di pinggang, tetapi juga satu endong penuh anak panah di punggung. Bahwa Srijaya Negara memang telah mangkat, itu bukan berarti jarum waktu juga ikut berhenti. Manakala para kawulo memusatkan perhatian ke tanah makam Antawulan, bukanlah berarti kegiatan keprajuritan berhenti. Matahari mengadu udara menjadi makin panas dan memanjat makin tinggi ketika segenap prajurit yang menempati bangsal masing-masing keluar menuju alun-alun. Setiap hari di Soma Manis adalah waktu untuk melakukan gladi lengkap yang dilakukan seluruh kesatuan yang ada tanpa kecuali. Tiada hari tanpa gladi. Kemampuan berperang harus dilatih terus-menerus dan berkesinambungan. Tanpa ada latihan akan mengurangi kemampuan bertempur dan melemahkan kekuatan dan kewaspadaan. Berdasar cara berpikir seperti itulah Patidaha Gajah Mada memberi saran pada Senopati Agung yang dijabat oleh Jaya Negara untuk dilakukan gladi perang secara berkesinambungan secara terus-menerus dalam waktu yang rapat. Gladi masing-masing brigada dilakukan sepekan sekali, sementara latihan gabungan yang melibatkan semua kesatuan dilakukan sebulan sekali. Untuk sementara, sebagaimana diputuskan oleh Srijaya Negara, tidak ada lagi pangkat tumenggung. Untuk memimpin masing-masing brigada dikendalikan oleh prajurit berpangkat senopati. Berbeda dengan kesatuan lain yang memiliki jumlah prajurit sedemikian banyak.
Sebaliknya, pasukan khusus Bhayangkara yang dipimpin oleh prajurit berpangkat senopati jumlahnya tidak banyak. Gajah Mada yang merancang dan melatih pasukan khusus itu bahkan tidak sependapat bila jumlahnya lebih dari 100 orang. Ketika melakukan penyelamatan Srijaya Negara hingga ke Bedander, kekuatan pasukan itu bahkan tak lebih dari 20 orang. Meski jumlahnya kecil dan ramping, secara pribadi orang-orang yang terpilih menjadi bagian pasukan Bhayangkara memiliki keterampilan luar biasa. Kemampuan menghadapi tekanan yang bahkan tak lumrah manusia. Dipimpin oleh Senopati Gajah Enggon, didampingi Gagak Bongol, pasukan khusus Bhayangkara memiliki kemampuan yang menggigisi. Untuk mengasah kemampuan bidik, setiap hari selalu diselenggarakan latihan mengayun pisau dan melepas bidikan anak panah. Teriakan-teriakan dalam gladi yang dilakukan di alun-alun depan istana, suara derap kuda dan bendi yang ditabuh berderap, ditambah sangkakala yang melengking terdengar jelas sampai ke Antawulan. Akan tetapi, gladi perang yang demikian telah menjadi santapan sehari-hari. Latihan perang tidaklah berarti negara berada dalam bahaya. Latihan perang itu bahkan untuk menjamin keutuhan negara. Karena bukan merupakan peristiwa yang luar biasa, gladi perang itu tak lagi menjadi tontonan. Bila ada yang begitu lahap memperhatikan gladi perang itu, tentulah orang yang berasal dari luar kota raja. Semua orang bekerja dengan giat dan penuh semangat. Keringat diperas dari tubuh dan jiwa yang sehat bahu-membahu. Para perempuan bekerja dengan perasaan riang gembira. Bagi para gadis, inilah juga saat yang tepat untuk bertemu dengan pria yang diidamkan. Dari para ibu dan gadis-gadis, dan tak jarang terdengar suara tawa riang. Demikian juga dengan para lelaki, sering terdengar suara tawa yang meledak. Seorang dari mereka rupanya pintar melucu dan memiliki pengalaman yang menggelikan. Itulah sebabnya yang mendengarkan tertawa terpingkal-pingkal. Saat sebagian besar orang bekerja dengan riang dan bersungguh-sungguh, ada pula yang bekerja tanpa bicara. Bukan pekerjaan yang sulit untuk membangun sebuah candi, yang agak rumit justru pembuatan arca yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan keahlian khusus. Orang yang berkemampuan demikian disebut empu. Semua riang, semua gembira. Namun, salah seorang perempuan yang ikut terlibat dalam kegiatan menyediakan makan untuk mereka yang sedang bekerja, perempuan pemilik wajah cantik itu tak banyak bicara. Setiap kesempatan yang dimiliki digunakan untuk mencuri perhatian pada seorang lelaki yang ikut menyumbangkan tenaga sekedarnya dan tak bisa bekerja keras karena luka di dadanya. Orang yang menjadi perhatiannya adalah Raden Kudamerta, bangsawan tampan bertubuh gagah yang kini tak bisa lagi digapai. Perempuan itu bahkan merasa untuk mengangankan pun tak lagi berhak. Berantakan hati perempuan itu oleh kerinduan, oleh rasa ingin menggapai tak bisa tercapai. Ia suami yang juga menjadi suami orang lain. Orang lain itu bukanlah orang sembarangan, karena ia adalah Sekar Kedaton Majapahit yang punya peluang amat besar menjadi ratu. Sayang sekali Raden Kudamerta tidak membalikkan badan. Andai kata itu ia lakukan, maka ia akan menemukan wajah yang juga membuat hatinya gelisah. Dalam 2 hari terakhir, cemas dan gelisah itu menyesaki dadanya. Apalagi manakala ia tak berhasil menemukan jejak perempuan itu. Rumah yang ditinggalinya kosong, tak ada jejak apapun yang bisa digunakan untuk melacak kemana perginya.
kemana sang istri pergi atau sedang melakukan apa, juga bagaimana dengan anaknya. Pertanyaan-pertanyaan macam itu sungguh amat mengganggu. Gajah Mada yang mendengarkan pandangan mata terkejut saat sebuah tepukan menyentuh pundaknya. Gajah Mada berbalik. "Kamu?" Di belakangnya Pradabasu tersenyum. Pradabasu tidak sendiri. Di sebelah kirinya berdiri Bayangkara Kendit Galih, dan sebelah kanannya berdiri Bayangkara Riung Samudra. Demikian sempurna penyamaran ketiga orang itu sampai Gajah Mada nyaris tidak mengenalinya. Apalagi dalam penyamarannya, Pradabasu berjalan dengan terpincang seolah kaki panjangnya sebelah atau pendek sebelah. Gajah Mada nyaris tak bisa menahan geli melihat wajah Pradabasu dihiasi borok menjijikan. Itu bukan borok yang sebenarnya. Bila dikelupas, di balik borok itu ada wajah bersih. Meski Pradabasu telah berhadapan dengan Gajah Mada, perhatian bekas prajurit Bayangkara itu tertuju ke arah lain. Di arah yang menjadi perhatiannya, seorang bocah sedang sibuk dengan diri sendiri. Hanya 2 hari Pradabasu berpisah dari bocah itu, namun rasanya waktu terlalu setahun lamanya. Rasa kangen membelit hatinya. "Gagak Bongol berhasil mengendalikannya," kata Gajah Mada. Pradabasu mengangguk. "Bagaimana rasa berpisah dari sang Prajaka dalam 2 hari ini?" tanya Gajah Mada. Pradabasu tersenyum lebar seperti setahun lamanya. Menyadari ada hal penting yang akan dilaporkan, Gajah Mada membawa 3 orang itu keluar dari dinding pagar makam Antawulan. Tak hanya dalam lingkungan pagar yang tercium bau wangi bunga cemboja yang sebenarnya bergantung kepada kemana arah angin bergerak, juga karena di luar dinding pagar pun pohon semboja itu ditanam. Bau wangi itu terasa enak di hidung, namun bau wangi yang demikian akan menyebabkan orang ketakutan bila angin membawanya datang berkunjung di malam hari. Sewangi apapun bau itu amat khas kuburan. Duduk di bawah pohon semboja tua, masing-masing bersandar pagar dinding, Gajah Mada siap menerima apa yang dilaporkan Pradabasu kepadanya. Merayap pada dada semboja, seekor garempung menggertakkan sayapnya. Kalau saja garempung itu bisa berbahasa manusia, tentu ia akan ikut menyimak pembicaraan yang terjadi. Patidaha tentu keberatan bila ada yang mendengar pembicaraan itu. Hanya sayang Gajah Mada sama sekali tidak menyadari tepat di belakangnya, di balik dinding yang sama beradu punggung pula, seorang tanpa sengaja ikut menyimak. Singajaya orang itu, ia hanya seorang penduduk biasa dan sedang memberikan sumbangan tenaganya. Keringat terperas dari tubuhnya dan karenanya ia memerlukan beristirahat barang sejenak bersandar dinding. Pembicaraan yang disimaknya yang menyebabkan wajah seorang menyelinap terbayang. Ia seorang Dharma Putra Winesuka bernama Rakyan Kembar, pemilik mimpi dan cita-cita yang sangat muluk. "Berhasil kau temukan perempuan itu, Pradabasu?" tanya Gajah Mada. "Rupanya Kakang memandangnya sebagai simpul yang amat penting," jawab Pradabasu. "Tentu," jawab Gajah Mada. "Karena pagi ini ia berencana membunuh Sekar Kedaton Kiri. Untung tidak berhasil. Perempuan itu merupakan mata rantai simpul tak terpisahkan dari kejadian yang lain." Pradabasu terbelalak. Pradabasu punya alasan untuk tidak sependapat. "Dia menurut melakukan apa?" "Ia menyamar sebagai seorang lelaki. Ia datang ke istana Kiri mengirimkan sekeranjang buah mangga yang menyembunyikan 3 ekor ular dari jenis mematikan semua. Ular weling, ular sendok, dan ular bandotan.
Bradabasu memandang Gajah Mada dengan alis sebelah dimiringkan. Tidak mungkin, Menur. Kenapa? Aku tidak kehilangan jarak sejengkal pun dari perempuan itu sejak semalam. Ia tidak bisa berkuda, ia juga takut pada ular. Ia sekarang berada di antara para ibu yang sibuk menyediakan makanan itu. Gajah Mada terkejut. Orang yang berencana membunuh Sekar Kedaton itu orang lain, bukan Dyah Menur yang malang. Aku yang menjadi jaminannya. Patidah Gajah Mada terdiam untuk beberapa saat. Apa alasanmu? Tanya Gajah Mada. Raden Kudamerta dan perempuan itu pasangan yang saling mencintai. Kalau Kakang percaya kepadaku, Raden Kudamerta sama sekali tidak berkeinginan membuat repot istana dengan menyembunyikan rahasianya. Raden Kudamerta melakukan itu karena ada pihak yang maksa, bahkan dengan menyandra istrinya. Untung Dyah Menur mampu meloloskan diri, dan untung pula aku berhasil menemukan jejaknya. Patidah Gajah Mada tak bisa memahami. Siapa yang memaksa? Kalau saja Lembang Laut masih hidup, Lembang Laut pasti bisa menjawab. Sayang sekali, Lembang Laut keburu mati. Ketika beberapa bulan lalu kusampaikan temuanku kepada Lembang Laut, ia memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam kekuatan yang bahkan berniat melakukan makar itu. Sayang, Lembang Laut tewas dipatuk ular dengan kematian yang menyesatkan pandangan orang. Gajah Mada merasa jawaban itu masih samar-samar. Soal Lembang Laut, namanya harus dibersihkan. Pada saatnya nanti aku akan melakukannya. Semua orang harus tahu apa yang dilakukan Lembang Laut, berkata Patidah Gajah Mada. Gajah Mada menoleh dan memberikan perhatiannya kepada Kendit Gali. Dan kamu Bayangkara Kendit Gali, apa yang kau sampaikan? Kendit Gali mempersiapkan diri menyampaikan laporannya. Ada sebuah kekuatan yang perlu diwaspadai, Ki Patih. Kali ini Kendit Gali yang berbicara. Penyelidikanku terhadap pisau yang digunakan membunuh Kinasten dan Arya Suropati membawaku ke Pandai Besi Panji Sindura di Kademangan Tegal Sari. Pandai Besi Panji Sindura mengenali pisau buatannya yang menurutnya pisau itu dilepas oleh seorang bernama Rubaya yang ditinggal di Karangwatu. Penelusuranku di Karangwatu membentur pada hal yang benar-benar tidak terduga. Di tempat itu telah disiapkan sebuah pasukan dengan kekuatan yang mengkhawatirkan. Yang kecil bisa menjadi besar, yang kecil itu bahkan bisa menjelma menjadi kekuatan makar. Kali ini Gajah Mada tidak bisa lagi menganggap laporan itu sebagai hal kecil. Apa yang kau lihat di tempat itu? Tanya Gajah Mada. Sebuah latihan perang yang dilakukan setiap hari, siang dan malam. Mereka jelas merencanakan sesuatu. Mereka memiliki rencana jangka panjang, terlihat dari lambang yang mereka miliki. Lambang apa? Tanya Gajah Mada. Seekor ular membelit buah maja. Gajah Mada memandang wajah Bayangkara Kendit Gali dengan mata tak berkedip. Gajah Mada segera mengalihkan pandangan matanya ke pohon semboja di depannya. Pohon itu bergoyang keras oleh tanah yang serasa bergerak diguncang oleh gempa. Seekor ular membelit buah maja? Gajah Mada menegas. Ya, jawab Kendit Gali. Dengan segera Gajah Mada teringat pada apa yang dilaporkan Gagak Bongol tentang bagaimana pertemuannya dengan Nyai Ratanca. Siapa pimpinan pergerakan orang-orang itu? Rangsangku Muda? Kendit Gali agak terkejut. Ki Patih sudah mendengar nama itu? Ya. Ia yang memimpin langsung kegiatan yang berlangsung di Karangwatu. Ternyata Kendit Gali menggeleng. Rangsangku Muda memang salah seorang pimpinan, akan tetapi masih ada pimpinan yang lebih tinggi. Orangnya masih muda dan tampan. Orang itu nantinya yang akan menduduki dampar singgasana bila pilar Majapahit berhasil dirobohkan. Dan siapa nama orang itu? Tanya Gajah Mada. Raden Rukmamurti. Ada pula yang menyebutnya
Raden Panji Rukmamurti lalu hening. Prandabasu tak berbicara, Kendit Kali ikut dia memberi ruang kepada Gajah Mada untuk berpikir. Saat mangut-mangut, Gajah Mada melakukannya dengan perlahan. Dan kamu, apa yang akan kamu laporkan Samudra? Apa yang akan aku laporkan adalah yang ringan saja, Kakang Gajah Mada. Jawab Riung Samudra. Aku ingin Kakang mewaspadai gerakan yang dilakukan Rakembar. Gajah Mada agak termangu. Ada apa dengan Rakembar? Di mana-mana dan dalam setiap kesempatan, Rakembar menjelek-jelekan Kakang Gajah Mada. Di setiap kesempatan, ia selalu berusaha merusak nama Kakang. Aku tidak tahu untuk dendam yang mana Rakembar melakukan itu. Rakembar atau Rakyat Kembar adalah salah satu dari mereka yang oleh Sri Baginda Jaya Negara diberi anugerah gelar Dharma Putra Winisuka, Rakyat Kembar. Rakembar bersahabat akrab dengan para rakyat yang lain. Ketika pemberontakan dilakukan oleh Rakuti dan komplotannya, Rakembar sedang tidak berada di ibu kota Majapahit. Rakembar sedang mendapat tugas mengunjungi Sungenep di Madura. Andai Rakembar berada di ibu kota, boleh jadi Rakembar akan terlibat pula dalam makar yang dikendalikan Rakuti. Terakhir, Rakembar bersahabat dengan kekuatan makar yang tersisa Tanca. Kematian Ratanca tertikam keris Gajah Mada mungkin menjadi penyebab ulah Rakembar. Bagaimana Kakang? Biar saja apapun yang ia lakukan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan persiapan menggempur Karangwatu. Sebagai pimpinan Bayangkara, aku yang mengambil alih karena Gajah Enggon masih belum siuman. Akan kendalikan langsung penyerbuan ke Karangwatu. Betapa terperanjat Prandabasu, Kendit, dan Samudra mendengar ucapan itu. Senopati Gajah Enggon kenapa? Tanya Riung Samudra. Dengan jelas dan ringkas, Gajah Mada menuturkan peristiwa yang terjadi. Prandabasu lebih terperanjat lagi ketika Gajah Mada juga bercerita tentang Raden Cakradara yang diduga terlibat dalam rencana makar yang akan menggoyang pilar istana Wilwotikto itu. Gajah Mada menguraikan dengan jelas siapa sosok Rangsang Pemuda dan siapa pula sosok di balik nama Pak Kriu Suramerda. Apabila mau menengok Gajah Enggon, silahkan. Ya dalam perawatan di balik ringsing. Tetapi sebelumnya, apa saranmu? Apa yang sebaiknya aku lakukan pada perempuan itu? Aku ingin ia pergi sejauh-jauhnya dari Raden Kudamerta dan jangan pernah muncul lagi. Aku tidak ingin ketenangan rumah tangga Raja Dewi Maharajasa terganggu. Prandabasu menatap raut wajah Gajah Mada seperti mencari sesuatu di balik wajah itu. Bahwa Gajah Mada bisa bersikap demikian bukan hal yang perlu membuat dirinya merasa heran, karena Prandabasu sangat mengenal Gajah Mada. Jika melihat masalahnya secara utuh, sebaiknya Raden Kudamerta yang harus ditanyai. Kakang sudah melakukan itu? Sudah, jawab Gajah Mada. Namun kesempatan yang dimiliki terputus. Aku akan mengulang lagi menanyakan itu. Yang sebaiknya aku lakukan setelah mendapat petunjuk dari Ibu Ratu Gayatri. Baiklah, sekarang tunjukkan kepadaku mana orang itu. Patidaha Gajah Mada kembali masuk ke lingkungan makam mengikuti kaki Prandabasu, Kendit Kali, dan Samudra. Penampilan tiga orang itu dalam penyamaran sulit dikenali. Bahkan Gagak Bongol sekalipun tak lagi mengenalinya. Gagak Bongol yang memperhatikan dari kejauhan tidak menyangka orang yang berjalan terpincang-pincang bersama Patidaha Gajah Mada adalah Prandabasu. Yang mana? Bertanya Gajah Mada. Kau lihat dua orang yang berdiri, yang seorang nenek memutar susur di mulut dan yang seorang gemuk. Tanya Prandabasu. Ya, balas Gajah Mada. Tak mungkin yang nenek-nenek. Aneh juga kalau Raden Kudamerta beristri perempuan gemuk itu. Tentu bukan, jawab Prandabasu. Perhatikan perempuan yang memegang pisau di belakang perempuan gemuk itu.
dan perhatikan pula kemana arah matanya dalam memandang. Gajah Mada memperhatikan wajah perempuan itu dengan seksama. Rupanya perempuan bernama Dyah Menur itu juga melakukan penyamaran, menilai upayanya menyembunyikan jejak kecantikannya melalui wajah yang dibuat kotor dan pakaian yang lusuh. Wajahnya terlihat kotor, yang pasti memang disengaja supaya kotor. Bila wajah itu dikembalikan bersih, jelas ia seorang perempuan yang cantik. Kau lihat perempuan itu, Kakang Gajah? Ya, aku melihatnya. Aku melihat arah pandangnya. Raden Kudamerta yang menjadi sasaran perhatiannya. Wajahnya tampak amat tertekan. Lalu, mana anaknya? Anaknya sedang dititipkan. Sebenarnya perempuan itu adalah Dyah Menur yang membawa hati remuk. Beberapa jengkal di depannya, Raden Kudamerta yang merasa sakitnya kumat bahkan berdarah. Raden Kudamerta terlihat menyeringai menahan sakit. Melihat keadaan itu, Dyah Menur yang merasa tertikam, seolah dadanya yang terluka berdarah. Perempuan itu amat tak sabar, ingin segera mengurus keadaan suaminya sebagaimana selama ini ia lakukan. Kakang Kudamerta, ini aku di sini, Kakang. Ini aku Dyah Menur, istrimu. Jerit perempuan malang itu. Akan tetapi jerit itu hanya menggema dalam hati. Dyah Menur tidak mungkin berteriak atau memanggil namanya. Tidak mungkin berlari menghambur mendekat. Bahkan tidak mungkin lagi berharap Raden Kudamerta tetap suaminya. Dyah Menur amat gelisah melihat dada suaminya yang berdarah. Bila mungkin Dyah Menur amat ingin melepas selendang penutup kepalanya untuk membalut luka itu, berlahan Dyah Menur melepas kerudung yang dikenakannya. Kau lihat Raden Kudamerta terluka? Ucap Dyah Menur dalam nada bisik kepada perempuan di sebelahnya. Ya, jawab perempuan yang sebaya dengannya itu. Tolong kau berikan selendang ini kepadanya, kata Dyah Menur. Perempuan sebaya yang dimintai tolong itu terkejut, bahkan berubah menjadi heran. Raden Kudamerta telah beristri dan istrinya bukanlah orang sembarangan. Istri Raden Kudamerta adalah Sekar Kedaton Majapahit. Berani-beraninya perempuan yang berada di depannya itu berniat mencuri perhatian, memberikan sehelai selendang. Apa artinya itu kalau bukan mencuri perhatian? Perempuan yang dimintai tolong itu memandang Dyah Menur tak berkedip. Dyah Menur tak mengalihkan perhatiannya dari Raden Kudamerta. Betapa cemas Dyah Menur melihat pakaian suaminya yang berdarah. Dyah Menur baru menoleh ketika perempuan di depannya mengamit tangannya. Hei, kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Tanya perempuan itu. Aku hanya merasa kasihan, dada Raden Kudamerta berdarah. Aku tak punya maksud apapun. Oh ya, namaku Dyah Menur. Siapa namamu? Sikap Menur yang ramah tidak meluruhkan rasa heran perempuan itu. Namaku Prabarasmi, jawab perempuan itu. Aku emban yang mengabdi di istana kiri. Adi Prabarasmi, kata Dyah Menur. Tolong bantulah aku. Aku tak berniat mencuri perhatiannya. Berikan saja selendang ini untuk membalut lukanya. Prabarasmi takjub dan bagai tersihir. Prabarasmi yang bagai kehilangan akal menerima selendang itu. Selendang yang dimanfaatkan sebagai kerudung menutupi wajah dari sengatan matahari. Tolong berikan, lihat dadanya berdarah. Ya, apa yang terjadi itu tak luput dari perhatian Gajah Mada yang mengikuti lewat pandangan matanya. Prabarasmi yang berjalan mendekati Raden Kudamerta juga tak lepas dari perhatiannya. Adalah Raden Kudamerta yang merasakan nyeri itu makin menggigit tulang. Berdiri bersandar pohon semboja sambil membasuh keringat ketika emban Prabarasmi datang mendekat. Emban Prabarasmi adalah emban yang melayani istrinya. Emban yang datang mendekat itu dengan sendirinya dikenali. Raden Kudamerta terheran-heran ketika emban itu menyerahkan sehelai kain. Apa ini? Tanya Raden Kudamerta.
untuk membalut luka Raden?" jawab Emban Prabarasmi. Raden Kudamerta terheran-heran dan dengan segera rasa heran itu berubah menjadi terbelalak saat mengenali selendang itu. Raden Kudamerta nyaris tidak sadar akan mengguncang lengan Emban Prabarasmi. Satu dua orang pada jarak yang dekat melihat apa yang terjadi. "Mana dia?" tanya Raden Kudamerta dengan suara diredam. Prabarasmi terkejut melihat Raden Kudamerta terkejut. Rupanya selendang itu memiliki makna luar biasa bagi Raden Kudamerta. Prabarasmi membalikan badan, tetapi perempuan menitip selendang itu telah lenyap. "Cepat katakan di mana orang yang menitipkan selendang ini," tekan Raden Kudamerta. Prabarasmi melongok mencari-cari, namun yang dicari lenyap. Pun demikian dengan Raden Kudamerta mengedarkan pandangan matanya, namun tak tampak bayangan istrinya di antara para perempuan yang sedang bahu-membahu menyiapkan makanan. Dyah Menur yang dalam penyamaran sulit dikenali, apalagi Dyah Menur telah dengan sengaja menghilang. "Mana dia?" tanya Raden Kudamerta dengan amat panik. Emban Prabarasmi bingung, selendang itu merupakan jejak nyata yang ditinggalkan istrinya. Artinya Dyah Menur berada di tempat itu pula. Tetapi mana dia? Mana Dyah Menur yang dalam beberapa hari membuatnya gelisah itu? Dengan bergegas Emban Prabarasmi kembali setelah melihat perempuan pemberi selendang itu ternyata terlihat penting bagi Raden Kudamerta. Namun Emban Prabarasmi harus terheran-heran melihat perempuan yang baru dikenalnya itu telah menghilang. Emban Prabarasmi telah memutar tatapan matanya menyusur seorang demi seorang, tetapi Emban Prabarasmi memang harus merasa kecewa. Terlebih-lebih Raden Kudamerta. Sebingung apapun Raden Kudamerta masih memiliki kesadaran agar gelisah dan kebingungannya itu tak menyolok perhatian. Raden Kudamerta yang juga melakukan apa yang diperbuat Emban Prabarasmi memilih sambil bersandar di batang pohon semboja. Satu persatu perempuan yang bekerja diperhatikannya. Akan tetapi makin terguncang-guncang ayunan jantung Raden Kudamerta karena tidak menemukan jejak istrinya. "Siapa orang tadi, Raden?" tanya Emban Prabarasmi setelah mendekat. Raden Kudamerta memandang Prabarasmi. Raden Kudamerta makin gelisah menghadapi pertanyaan Emban Prabarasmi yang demikian. Betapa amat ingin Raden Kudamerta menjawab dengan serta-merta bahwa perempuan itu istrinya. Akan tetapi tak mungkin Raden Kudamerta melakukan itu. "Emban Prabarasmi, bisakah kau menolongku?" tanya Raden Kudamerta tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Hati Emban Prabarasmi runtuh oleh suara yang memelas itu. "Aku akan menolongmu, Raden. Dan bisakah kau menjaga rahasia? Berjanjilah di hadapan Hyang Widi, kau tidak akan membocorkan rahasia." "Aku berjanji, Raden." "Cari perempuan itu," kata Raden Kudamerta. "Lalu ajaklah tinggal bersama. Bila ada yang bertanya, katakan saja ia saudaramu. Aku tak akan pernah melupakan jasamu sampai kapanpun." Prabarasmi mengangguk. Emban Prabarasmi mengangguk lebih dalam ketika Raden Kudamerta melepas gelang yang dipakai. Gugup Emban Prabarasmi menerima gelang yang pasti berharga sangat mahal itu. "Sampai kau temukan, aku akan sangat kecewa kalau kau tidak bisa menemukannya. Hanya kamu yang bisa aku andalkan." Emban Prabarasmi mengangguk. Meski samar, ia berhasil menangkap mata Raden Kudamerta yang membasah. Petunjuk sangat nyata ada hubungan antara Raden Kudamerta dengan perempuan itu. Apalagi ketika Raden Kudamerta mengelus selendang itu dengan semua getar perasaannya. Amat terbaca betapa rindu bangsawan dari Pamotan kepada pemilik selendang itu. "Baik, Raden, aku akan berusaha menemukan." Emban Prabarasmi mengakhiri pertemuannya dengan Raden Kudamerta dan bergegas kembali sambil membawa segumpal pertanyaan.
Siapa perempuan yang tak dikenalnya itu yang terbukti demikian berarti di depan Raden Kudamerta? Jawaban rasa penasaran itu agaknya tidak mungkin dengan menanyai Raden Kudamerta, tetapi bisa diperoleh dari Dyah Menur andai ia berhasil ditemukan. Kemana Dyah Menur? Rupanya Dyah Menur memang telah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Bahkan Gajah Mada yang memperhatikan dari kejauhan kehilangan jejaknya. Dyah Menur yang berganti baju dan mengurai rambutnya berubah menjadi sosok lain lagi. Apalagi ketika Dyah Menur berjalan dengan tubuh agak ditekuk, Gajah Mada mengamit Pradabasu. "Mana perempuan itu?" tanya Gajah Mada. Pradabasu mengedarkan pandangan matanya ikut mencari. "Awasi gerak-gerik perempuan yang baru menemui Raden Kudamerta itu," kata Gajah Mada. Pradabasu tersenyum. Rupanya ada sesuatu yang ia sembunyikan dalam hati. "Baik Kakang," jawabnya, "serahkan tugas itu kepadaku." Pradabasu melaksanakan tugas yang diberikan Gajah Mada kepadanya dengan sepenuh hati, atau bisa pula tidak perlu tugas itu mendapatkan perhatian sepenuhnya, karena Pradabasu tahu bagaimana cara menemukan perempuan itu, bahkan kemana bisa bertemu dengannya. Perhatian Pradabasu justru tersita ke arah lain. Di seberang sana, seorang bocah sedang bermain tanah. Andai kata sang Brajaka itu menoleh dari tempatnya, Pradabasu memperhatikan bagaimana Gagak Bongol masih menyempatkan diri memberikan perhatian kepada bocah itu. Akan tetapi, sebagaimana Pradabasu amat mengenal sang Brajaka, bocah itu tak menoleh. Tangannya bermain tanah, namun tatapan matanya tak bergeser dari satu arah. Di langit, matahari berpendar-pendar, menyemburatkan cahayanya yang gilang-gilang, terang benderang. Gajah Mada yang sedang memperhatikan biru langit harus memberikan perhatian kepada seorang prajurit penghubung yang berlari-lari mendekati dirinya. "Ada apa?" tanya Gajah Mada. "Ki Patih diminta menghadap para ratu sekarang juga," kata prajurit itu. Gajah Mada mengerutkan keningnya. Gajah Mada merasa telah tiba waktunya untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Dengan para ratu memanggilnya, akan ia gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan laporan dan pendapatnya. Tidak perlu menunda-nunda, makin cepat makin baik. "Kemana aku harus menghadap?" tanya Gajah Mada. "Bali Sakuntala, Ki Patih,"